Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa ulhudatam min lisan yafqahul qawli, amma ba'd. Mari kita panjatkan syukur nikmat kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa kita selalu bersyukur atas rahmatnya, atas barokahnya, yang mudah-mudahan insya Allah kita diberikan barokah dunia dan akhirat. Dan juga tak lupa salawat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beserta para sahabat, para keluarganya, yang kelak insya Allah kita diberikan syafaat dan manfaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah, di pagi hari ini yang cerah, di penghujung Ramadan, senantiasa kita selalu semua harus beristiqomah di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Anak-anak semua, dalam tema hari ini adalah menjauhkan dari rasa sifat sombong dan dengki. Di dalam firman Allah surat An-Nahl 23, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dialah Allah yang sangat membenci bagi orang-orang yang sombong. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, sifat sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kesombongan di dunia ini hanyalah milik Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh makhluk alam semesta, maka dia yang berhak sombong. Dan kita harus pahami, sesungguhnya di dunia ini hanya sementara. Jangan kita berlagak sombong dengan ilmu kita, dengan kekayaan kita, dengan harta kita. Itu tidak boleh kita jadikan kesombongan. Dan sesungguhnya Allah memberikan perintah kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, yaitu memberikan suatu kebaikan untuk jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kita semua untuk menjalankan hal-hal yang baik yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sifat mazmumah. Apa itu mazmumah? Yaitu orang-orang yang bersifat buruk, yaitu suka zalim, membunuh, merampas, dan melakukan kezaliman, keburukan-keburukan terhadap sesamanya. Inilah yang Allah bencikan. Dan yang kedua adalah sifat mutafaihukun, yaitu sifat orang-orang yang riya, yang membanggakan hartanya, membanggakan jabatannya, membanggakan ilmunya. Inilah yang akan kelak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, nggak perlu disombongkan. Jadikanlah sebagaimana kemampuan kita adalah buat ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, sifat mutasaddidun, yang artinya berlebih-lebihan dalam setiap pembicaraan ataupun omongan. Kenapa? Karena orang yang selalu banyak bicara tanpa ada benarnya, tanpa ada kenyataannya, inilah mereka orang-orang yang munafik atau pembohong, ataupun sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Ketika Allah akan menilai setiap ucapan itu benar atau tidak. Nah, disinilah maka janganlah kita melakukan suatu kalimat-kalimat yang selalu mengada-ada tanpa kebenaran itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, dari segala sesuatu yang kita jalani, hidup ini adalah penuh kebaikan, penuh segala ujian. Artinya dari ujian yang baik, yang jelek, ataupun ujian yang miskin atau yang kaya, itu akan dirasakan oleh setiap manusia. Maka dari itulah kita semua harus selalu bertawakal, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslam naran jata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi dhibiha hablum min masad. Yang artinya, sesungguhnya terbakarlah kedua tangan Abu Lahab, di mana harta dan bendanya tersia-siakan.
Maka disinilah Allah menghajab Abu Lahab dari kesombongannya, dari hartanya. Kenapa? Allah menghukum Abu Lahab karena kesombongan kekayaannya, karena dia tidak ingin melakukan kebaikan, apalagi perintah dari Allah untuk kebaikan di dunia. Rasulullah memohon ridhonya agar pamannya Abu Lahab ini diberikan kesadaran. Tetapi apa? Karena sifat sombong, karena sifat iri dan dengkinya terhadap Rasulullah, sehingga Allah menghajab beliau. Dan Allah berikan tempat yang sehina-hinanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi apapun di dunia ini, kita harus melihat mana yang terbaik untuk kehidupan kita, di mana kita harus berbuat baik, beramal soleh, dan selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita semua harus mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Karena apa? Inilah tuntunan Rasulullah, mengajak kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu ihdinas syiratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang lurus, bukan di jalan yang sesat dengan kalimat walad dolin. Nah inilah kenapa walad dolin, karena Allah sesatkan bagi orang-orang yang sombong, yang ingkar, yang kufur, yang dengki, yang zalim. Nah inilah kita harus memahami, kita harus mengerti, kita harus menjalankan atas perintahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Anak-anak yang dirahmati Allah, dengan ini kita renungkan agar kita semua menyadari bahwa sesungguhnya yang layak, yang wajib kita jalani adalah ibadah. Ibadah kepada Allah, segala apapun pekerjaan kita karena Allah dan semata-mata bukan karena kesombongan. Maka dari itu kita semua harus patuh dan taat dengan ajaran menurut Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak semua yang dirahmati Allah, di dalam ceramah kultum ini kita harus istiqamah, selalu melihat, merenungkan diri kita, apakah kita masih banyak salah atau tidak. Sesungguhnya yang benar adalah milik Allah, dan sesungguhnya manusia tempatnya dosa. Mari kita semua munajat pada Allah, selalu memohon ampunan, selalu memohon perlindungan atas segala apa yang ada di dunia ini. Baik anak-anak semua, hanya itu yang Bapak sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.